Kita akan coba mulai dari judul. Kita akses variabel $movie, terus kita tampilkan ke dalam input title-nya pakai atribut value, php tag, kita echo, kita cetak $movie title. Kalau teman-teman lihat, datanya sudah masuk ke input title-nya. Tinggal sisanya lakukan hal yang sama sesuai dengan nama kolomnya, tahun, genre, direktur, ada deskripsi. Kita akan tampilkan satu persatu. Untuk itu kita copy paste aja, kita tempelkan ke masing-masing inputannya. Kita ganti jadi tahun, ada genre, value untuk direktur, value untuk release date-nya, dan terakhir untuk bagian cover. Nah, yang membedakan hanya input tipe area. Di sini kalau text area kita tidak menambahkan sebuah value, kita cukup ambil tag PHP-nya, simpan di tengah text area, kita paste, kita ganti jadi description. Jadi pastikan untuk input text area kita tampilkan di tengah-tengah pembuka dan penutup. Kalau teman-teman save, sekarang formnya sudah terisi sesuai dengan data edit yang dipilih. Kalau teman-teman kembali ke halaman Movies, kita pilih film yang lain, kita edit, maka datanya sekarang sudah berubah sesuai dengan ID yang dipilih. Oke, langkah kedua sudah berhasil. Sekarang buat proses update data. Nah, biar PHP tahu data mana yang ingin diupdate, maka kita perlu ngasih tahu ke dalam formnya kalau kita juga ingin mengirimkan data ID melalui PHP. Jadi di bagian form kita buat sebuah input untuk name ID, value-nya ID. Kita ambil dari movie, kita ganti jadi ID. Kalau kita tampilkan seperti ini, maka ID-nya terlihat di dalam tampilan browser. Tentu ini hal yang tidak kita inginkan. Kita akan coba ubah tipenya jadi hidden. Artinya data yang kita kirimkan ada ID, tapi syaratnya kita hilangkan. Kita tidak tampilkan ke dalam browser. Jadi kalau teman-teman tambahkan tipe hidden, input tersebut tidak muncul karena ID tidak perlu kita rubah, karena ID sebagai primary key auto increment. Dia hanya kita bawa saat proses submit datanya. Jadi nanti ketika form update ini disubmit, maka semua inputan yang ada di dalam sebuah form akan dibawa semua dan ditangkap dengan metode post. Nah, pastikan di bagian prosesnya kita akan coba modifikasi. Ada beberapa yang harus kita ganti. Pertama, untuk tombol submitnya kayaknya udah sama, tapi di sini kita ubah tulisannya, jadi ubah name-nya tetap submit sama seperti form tambah data. Jika tombol submit aktif atau tombol submit ditekan, kita mau lakukan sesuatu di dalam kurung kurawalnya. Karena proses logikanya hampir sama, kita cek dulu buttonnya apakah sudah ditekan atau belum. Kalau sudah ditekan, ambil semua data formnya pakai metode post. Terus setiap inputannya kita filter pakai fungsi HTML special chart. Dan satu lagi yang perlu kita tambahkan yaitu ada data ID yang sudah kita bawa melalui form. Kita copy bagian ini, kita taruh di atas, kita ganti namanya jadi ID sesuai dengan nama name yang kita berikan. Nanti PHP akan ngambil nilainya pakai $post. Kita sudah sediakan ID dan juga beberapa input yang kita butuhkan. Untuk bagian ini hampir sama, ketika query-nya ada yang berubah lebih besar dari 0, maka kita kasih notifikasi kalau data Movies berhasil di update. Terus kita redirect ke halaman index, halaman utamanya,
Dan yang membedakan adalah perintah query-nya. Bukan lagi insert into, tapi perintahnya update set. Yang mau kita update apa? Yang kita mau update adalah table movies set, dimana saya mau mulai dari title, kita ganti jadi title seperti ini. Kita coba turunkan ke bawah, kita pisahkan dengan koma untuk kolom berikutnya. Jadi kita set pertama title, terus ada slug kita ambil dari $slug, kita pisahkan lagi dengan koma dan lakukan hal yang sama, yang dimana penulisannya kita tentukan nama kolomnya apa, lalu data barunya apa. Data baru ini adalah inputan yang sudah diisi sama user. Nama kolom berikutnya adalah year, kita ambil kutip $year, terus berikutnya ada genre, kutip $genre. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Tampilan query-nya, kita update semua kolomnya mulai dari title sampai cover. Kalau teman-teman cukup menuliskan perintah seperti ini aja, maka query-nya berjalan dengan baik, tapi query-nya mengeksekusi semua data movies-nya, dimana nanti data movies-nya akan berubah semua, dan itu tidak mau kita lakukan. Kita mau melakukan update dari kolom ini hanya spesifik berdasarkan ID. Berarti kita tambahkan keyword where, di mana saya mau update berdasarkan ID. Kita ambil dari $ID seperti ini. Ini saya tap dulu, kurang lebih seperti ini penulisannya supaya lebih rapi. Kalau sudah seperti ini, pastikan tidak ada yang salah dalam penulisannya. Teman-teman perhatikan nama kolom, lalu nama variabelnya kita bungkus dengan tanda kutip 1. Kita coba testing, semoga query-nya berjalan dengan baik. Kita refresh dulu halamannya, kita coba edit untuk film yang lain. Misalnya bagian yang ini mau kita edit jadi film baru, tulis saja seperti ini, kita ganti judulnya, kita submit, kita dapat pesan bahwa data movies berhasil diupdate. Kalau saya tekan OK, dia akan redirect ke halaman index, dan sekarang judulnya sudah berhasil kita ubah. Kalau saya edit lagi, saya ganti direkturnya jadi Galih Ratna, kita update datanya, redirect, kita bisa lihat hasil detailnya, direkturnya sudah berubah. Jadi itu dia cara kita melakukan update. Cukup mudah sebenarnya kalau teman-teman sudah mengerti tentang PHP. Intinya logikanya seperti tambah data, cek dulu tombol submitnya apakah sudah ditekan atau belum. Kalau sudah ditekan, berarti kita mau melakukan sesuatu, ambil semua data dari form, dan kalau query-nya berhasil, ada yang berubah atau ada yang kita modifikasi, render dalam bentuk JavaScript, yaitu dialog box alert, dan redirect otomatis ke halaman utamanya. Jadi itu dia, kita akan coba tambahkan beberapa fitur lagi untuk melengkapi aplikasi sederhana dalam pengelolaan movies-nya.